Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa lagi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari ini, hari Selasa. Hari ini kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam pada subtema 1 di tema 6. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita berdoa dulu. Semoga pada kegiatan nanti kita selalu mendapatkan perlindungannya dan dipermudah dalam mencari ilmu. Amin. Berdoa mulai. Selesai? Perhatikan kedua gambar berikut dan jawablah pertanyaan yang ada di bawah ini. Kita lihat di sini ada dua anak, yang satu laki-laki, yang satunya perempuan. Dan di sebelah kanan atau kiri gambar ini ada dua orang dewasa, satu laki-laki dan satu perempuan. Pertanyaan saya, bagaimana kamu bisa mengatakan dua anak ini ada satu laki-laki dan satu perempuan? Karena ciri-ciri laki-laki biasanya berambut pendek, perempuan berambut panjang. Anak laki-laki memakai kaos pendek dan celana pendek, sedangkan kalau anak perempuan memakai rok. Nah, ini ya perbedaan yang bisa dilihat seperti itu, karena pakaiannya dan juga karena rambut ini bisa diidentifikasi. Selanjutnya, untuk orang dewasa bisa dilihat dengan jelas nggih. Kenapa yang berpakaian atau kaos atau kemeja yang berwarna kuning ini saya katakan laki-laki? Yang pertama, rambutnya pendek. Nah, setelah itu memakai celana panjang, bersepatu. Tetapi yang lebih ditekankan bahwa bahwa gambar ini berambut pendek. Sedangkan gambar yang satunya ini terlihat perempuan, karena yang pertama rambutnya panjang, memakai rok, dan juga sepatunya terlihat seperti sepatu perempuan. Jadi ini bisa kita identifikasi bahwa gambar yang satunya adalah gambar orang dewasa perempuan ya. Tugas yang pertama, apakah kamu melihat adanya perbedaan pada kedua gambar tersebut? Saya bantu jawab, ada ya. Tunjukkan perbedaan pada gambar di atas, tuliskan pada kolom berikut. Nah, ini yang pertama, silakan dituliskan perbedaannya. Yang mana gambar yang satu ini, kedua anak-anak ini dan kedua orang dewasa, ditulis apa perbedaannya. Selanjutnya nomor 2, tahukah kamu yang dimaksud puber? Tahu ataupun tidak? Baik anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Apa ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan pada masa puber? Tuliskan pada kolom berikut. Untuk nomor 2 saya bantu jawab. Boleh dikatakan puber itu adalah pubertas atau perubahan ya. Jadi perubahan bentuk fisik atau pola pikir dari anak-anak menuju dewasa atau remaja, dari anak-anak menuju remaja, itu namanya pubertas atau perubahan. Selanjutnya, amatilah gambar di atas. Gambar manakah yang menunjukkan masa remaja? Berdasarkan gambar di atas, ingat kembali ciri-ciri
pubertas pada anak laki-laki, kemudian tuliskan pada kolom berikut. Ini balita, anak-anak, ini juga termasuk anak-anak, ini masa pubertas, dan ini adalah orang dewasa. Nah, kita lihat ciri-ciri pubertas anak laki-laki. Saya bantu jawab. Untuk ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki bisa dilihat pada diri kalian sendiri, nggih. Apa yang berbeda dari kalian yang sekarang kelas 6 dengan kalian yang masih kelas 1, 2, dan 3 ya. Yang pertama, tumbuh jakun. Jakun itu yang berada di leher. Yang di leher terus seperti benjolan, itu namanya jakun. Suara anak laki-laki semakin membesar. Maksudnya besar itu apa, Pak? Suaranya lebih ngebas, lebih besar, tidak nyempreng. Biasanya ada anak yang suaranya nyempreng, seperti anak balita atau anak kecil, adik kelas kalian kelas 1, 2, 3 itu biasanya suaranya nyempreng. Kalau sudah lebih dewasa atau sudah pubertas, maka suaranya akan lebih membesar. Saya ambil contoh kelas 6 yang suaranya lebih besar itu Efrat. Biar lebih mudah memberikan contohnya, suaranya lebih besar. Untuk suara nyempreng bisa dilihat pada si teman kalian Ilham. Ilham itu suaranya nyempreng. Biar kalian tahu suara nyempreng sama yang besar, perbedaannya di mana. Tapi bukan berarti Ilham masih anak-anak, tapi Ilham sudah beranjak ke pubertas ya. Terus yang kedua, tumbuh kumis. Mulai tumbuh kumis. Beberapa anak sudah ada yang tumbuh kumis. Kalau anak perempuan tidak tahu kumis, saya beritahu di atasnya bibir itu tumbuh bulu halus atau kecil. Itu namanya kumis. Selanjutnya, untuk anak laki-laki biasanya mimpi basah ya. Bisa kalian tanyakan kepada orang tua. Kalau sebelumnya itu saya pernah tanya pada kakak kelas kalian, pernah diajarkan sama guru ngaji kalian tentang mimpi basah gitu ya. Dan selanjutnya bisa kalian amati untuk laki-laki pada diri kalian sendiri, dan yang perempuan bisa ditanyakan kepada orang tua kalian tentang ciri pubertas pada anak laki-laki selain yang saya berikan contoh tadi. Nanti bisa ditulis di sini. Sama halnya dengan anak laki-laki, anak perempuan pun juga mengalami masa pubertas pada anak perempuan. Umumnya terlebih dahulu daripada anak laki-laki. Pubertas anak perempuan pada umumnya terjadi pada usia 10 sampai 15 tahun. Bagaimana ciri pubertas pada anak perempuan? Dilihat dari fisiknya. Nah, tugas yang ketiga, ciri fisik pubertas pada anak perempuan. Saya berikan contoh satu. Di sini sudah ada. Rambut-rambut halus mulai tumbuh di beberapa bagian tubuh. Dilihat di tangan kalian atau kaki, kentol ya. Untuk perempuan bisa dilihat sendiri. Nah, untuk anak laki-laki bisa ditanyakan kepada orang tuanya ya. Tumbuh bulu halus di tangan ataupun di kaki, biasanya di kentol. Terus selanjutnya sama, suara dari anak perempuan semakin membesar.
tidak lagi nyempreng. Terus setelah itu menstruasi atau datang bulan. Pada anak perempuan, saya kira sudah tahu itu. Kalau belum tahu bisa ditanyakan kepada orang tuanya, nggih. Dan juga bisa dilihat pada gambar tumbuh payudara di sini ya. Untuk anak perempuan sudah tahu. Nah, kalau anak laki-laki belum tahu bisa ditanyakan kepada orang tuanya untuk penjelasan lebih detailnya, nggih. Di sini disebutkan 1 2 3 4. Nah, tadi tugasnya adalah 3. Sekarang saya perlihatkan tentang poster. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kalian akan saya minta untuk membuat poster tentang pubertas. Kita lihat dulu. Di sini ada poster tips sukses pubertas. Yang pertama, 1. Selalu mendekatkan diri dengan Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kalau mendekatkan diri ini saya yakin semua sudah tahu tentang ini, mulai dari sholat, puasa, baca Al-Quran dan lain sebagainya, nggih. Yang kedua, mencari informasi, bertanya dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang mengerti. Siapa? Orang tua, nggih. Yang ketiga, selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. 4. Banyak membaca buku pengetahuan. Yang kelima, pilih teman atau pergaulan yang baik. Rata-rata teman yang baik itu ada di teman yang sebaya. Jangan berteman dengan anak yang jauh lebih tua daripada kalian, nggih. Karena apa? Nanti itu akan membuat perubahan pada diri kalian sendiri. Yang keenam, kembangkan hobi dan bakatmu. Nah, ini adalah poster tentang pubertas. Insya Allah pertemuan selanjutnya kalian saya minta untuk membuat poster pubertas ya. Pernahkah kamu lihat gambar serupa dengan gambar tersebut? Di mana gambar tersebut? Gambar tersebut merupakan poster. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat-tempat umum. Poster umumnya berisi gambar, pesan, atau informasi tentang suatu topik bagi para pembacanya. Apabila informasi atau gambar pada poster mudah dipahami pembaca, maka poster tersebut dapat dikatakan baik dan informatif. Poster banyak dijumpai di tempat-tempat umum yang strategis, contohnya di rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya, nggih. Nah, sudah selesai materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kalimat atau kata dari saya yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.